Pernah tidak terlintas di pikiran, ada satu pencuri yang diam-diam masuk ke rumah, bukan mengambil harta benda, tapi mengambil masa depan anak-anak kita, dan yang paling menakutkan, pencuri ini seringkali tidak terlihat, tidak terdengar, bahkan sering kita anggap remeh sebagai sekadar batuk biasa. Itu metafora yang sangat kuat, tapi sayangnya sangat akurat. Kita sedang bicara soal tuberkulosis atau TBC pada anak. Banyak orang berpikir TBC itu penyakit masa lalu, penyakit orang tua yang batuk-batuk darah di film-film lama. Padahal realitanya ini adalah krisis kesehatan yang sedang terjadi sekarang di sekitar kita, bahkan mungkin di tetangga sebelah rumah. Nah, itu dia, stereotipenya kan begitu ya. Kalau dengar TBC, bayangannya pasti orang dewasa, kurus kering, batuk berdarah. Jarang sekali kita mengasosiasikan itu dengan balita atau anak sekolah yang terlihat ceria. Kenapa bisa ada kesalahpahaman sebesar ini? Masalah utamanya adalah wajah. Penyakit ini nih pada anak sangat berbeda dengan orang dewasa. Ini seperti musuh yang memakai topeng berbeda. Pada orang dewasa, gejalanya jelas. Batuk berdahak terus-menerus, mungkin ada darah, keringat malam yang ekstrem. Tapi pada anak, gejalanya sangat samar. Seringkali hanya berupa berat badan yang tidak naik-naik atau malah turun tanpa sebab jelas. Anak jadi lesu, tidak aktif bermain. Orang tua sering mengira, "Ah, anak saya cuma susah makan," atau mungkin cacingan. Padahal di dalam tubuhnya, bakteri Mycobacterium tuberculosis sedang menggerogoti energi yang seharusnya dipakai untuk tumbuh kembang. Jadi bisa dibilang TBC pada anak ini lebih licik ya. Dia menyerang di fase pertumbuhan. Tepat sekali. Licik dan manipulatif. Bayangkan begini, tubuh anak itu ibarat bangunan yang sedang dikonstruksi. Butuh banyak semen dan bata, dalam hal ini nutrisi, untuk membangun tinggi badan dan perkembangan otak. Nah, bakteri TBC ini datang dan mencuri semua bahan bangunan itu. Akibatnya apa? Stunting. Anak menjadi pendek. Perkembangan kognitif terhambat. Jadi, dampaknya bukan cuma sakit hari ini, tapi kualitas hidup mereka 20 tahun ke depan yang dipertaruhkan. Wow, itu perspektif yang mengerikan kalau dipikir-pikir. Bukan cuma soal paru-paru, tapi soal masa depan mereka. Tapi tunggu, kalau gejalanya samar begitu, bagaimana cara kita tahu? Maksudku, diagnosisnya pasti susah setengah mati kan? Anak kecil kan susah disuruh mengeluarkan dahak untuk tes. Itu tantangan terbesar di dunia medis saat ini. Kalau orang dewasa, kita suruh batuk, tampung dahak, periksa di mikroskop, selesai. Ketahuan, anak kecil, mereka menelan dahaknya. Jadi, dokter harus jadi detektif. Di Indonesia, kita pakai sistem scoring. Kita lihat apakah ada kontak dengan penderita TBC dewasa. Apakah uji tuberkulinnya positif? Apakah ada pembengkakan kelenjar getah bening? Röntgen parunya bagaimana? Ini seperti menyusun puzzle. Dan yang paling ironis, seringkali kepingan puzzle utamanya bukan pada si anak, tapi pada orang dewasa di sekitarnya. Maksudnya, orang dewasa di sekitarnya. Begini, TBC pada anak itu hampir selalu merupakan tanda adanya orang dewasa yang sakit di dekat mereka. Anak-anak jarang menularkan ke anak lain karena kuman di paru-paru mereka, Paucibacilleri, sedikit dan mereka tidak batuk sekuat orang dewasa. Jadi, kalau ada anak kena TBC, itu artinya ada sumber penularan yang belum terobati di dekatnya. Bisa ayah, ibu, kakek, nenek, atau bahkan pengasuh. Anak adalah korban pasif dari kelalaian kita, orang dewasa, dalam menjaga kesehatan. Ini ini menohok sekali. Jadi kalau ada anak sakit, sebenarnya itu alarm bahwa lingkungan sekitarnya tidak aman. Betul. Anak itu adalah sentinel atau penjaga yang memberi sinyal. Kalau kita menemukan satu kasus TBC anak, kita wajib melakukan investigasi kontak. Kita cari siapa yang menularkan. Dan seringkali, ini momen yang emosional. Banyak orang tua merasa bersalah luar biasa ketika tahu merekalah yang tanpa sadar menularkan penyakit itu ke buah hatinya. Tapi disinilah kita harus hati-hati. Kita tidak boleh menyalahkan.
karena TBC ini menular lewat udara. Siapa saja bisa kena. Yang salah bukan yang sakit, tapi yang tidak mau berobat. Setuju, stigma itu kadang lebih jahat daripada bakterinya sendiri kan. Saya sering dengar istilah flek paru. Itu sebenarnya apa sih? Apakah itu bahasa halus untuk TBC biar orang tua tidak panik? Hahaha, kamu menyentuh poin yang sangat sensitif, tapi penting. Istilah flek paru itu sebenarnya sangat rancu dan tidak ada dalam terminologi medis baku internasional untuk diagnosis. Tapi di Indonesia, istilah itu sering dipakai untuk memperhalus kenyataan. Bilang anak ibu kena TBC itu terdengar berat, menakutkan, dan memalukan bagi sebagian orang. Jadi digantilah dengan ada fleknya. Masalahnya, penghalusan bahasa ini kadang membuat orang tua jadi meremehkan. Oh, cuma flek, dikasih vitamin juga sembuh. Padahal tidak. Itu infeksi bakteri yang butuh antibiotik khusus selama minimal 6 bulan tanpa putus. 6 bulan untuk anak kecil, saya saja kalau harus minum obat seminggu sudah malas, apalagi anak-anak yang susah disuruh minum obat. Itu pasti perjuangan tersendiri. Itu adalah medan perang sesungguhnya bagi para orang tua. Bayangkan, setiap pagi selama 180 hari, kamu harus membujuk, merayu, atau bahkan memaksa anak menelan obat yang rasanya tidak enak, dalam jumlah yang lumayan banyak. Belum lagi efek sampingnya. Obat TBC, seperti rifampicin, membuat air seni anak berwarna merah. Orang tua yang tidak diedukasi dengan baik pasti panik. Wah, anak saya kencing darah. Lalu menghentikan pengobatan. Padahal itu efek wajar. Kalau pengobatan putus di tengah jalan, bakterinya bisa jadi kebal obat. Kalau sudah kebal obat, MDR-TB, pengobatannya bisa sampai 2 tahun dan obatnya disuntik. Itu mimpi buruk. Astaga, jadi taruhannya bukan main-main ya. Kalau gagal di 6 bulan pertama, hukumannya adalah penderitaan yang jauh lebih panjang. Tapi, ada tidak sih cara mencegahnya? Maksud saya, kita punya vaksin BCG kan, yang disuntikan saat bayi. Itu tidak menjamin 100%. Vaksin BCG itu tameng, tapi bukan tameng baja yang tidak bisa ditembus. BCG sangat efektif mencegah TBC yang berat, seperti TBC otak, meningitis TB, atau TBC milir yang menyebar ke seluruh tubuh. Itu fatal. Tapi BCG kurang efektif mencegah TBC paru biasa. Jadi, meskipun sudah divaksin, anak tetap bisa tertular kalau paparan kumannya masif dan terus-menerus. Kuncinya kembali lagi ke ventilasi rumah dan perilaku orang dewasa. Buka jendela setiap pagi. Sinar matahari itu pembunuh alami kuman TBC. Dan kalau ada orang dewasa batuk lebih dari 2 minggu, tolong, demi anak-anak di rumah, periksalah. Sederhana ya sebenarnya. Buka jendela, biarkan matahari masuk. Tapi di zaman sekarang, di mana rumah-rumah di kota besar makin rapat, ventilasi jadi barang mewah. Ini jadi masalah sosial juga akhirnya. Sangat. TBC itu penyakit berbasis lingkungan. Di pemukiman padat, kumuh, lembab, TBC berpesta pora. Tapi jangan salah, orang kaya yang tinggal di apartemen ber-AC pun bisa kena kalau sirkulasi udaranya tertutup, closed circuit, dan ada satu orang sakit di sana. Bakteri ini demokratis. Dia tidak pandang bulu soal status ekonomi, meskipun kemiskinan memperburuk risikonya karena faktor gizi buruk. Menarik sekali bagaimana penyakit ini mengaitkan biologi, arsitektur rumah, sampai kebiasaan sosial kita. Tapi, mari kita bicara soal harapan. Apakah anak yang sudah terkena TBC dan menjalani pengobatan bisa pulih total? Apakah masa depan mereka bisa dikembalikan? Kabar baiknya, tentu bisa. Paru-paru anak itu organ yang ajaib. Mereka punya kemampuan regenerasi yang luar biasa, karena masih dalam fase pertumbuhan. Jika diobati dini dan tuntas, mereka bisa sembuh total tanpa sisa, tumbuh tinggi, cerdas, dan aktif seperti anak lainnya. Saya sudah melihat banyak pasien yang datang digendong karena lemas, tulang iganya kelihatan, tapi setelah 2 bulan pengobatan, mereka lari-larian di ruang praktik sampai merusak barang-barang saya. Itu momen yang membahagiakan.
Hahaha, perusakan barang yang patut disyukuri ya. Benar, energi mereka kembali. Itu tandanya pencuri tadi sudah diusir. Tapi kuncinya adalah dini. Jangan tunggu sampai anak batuk darah atau sesak napas berat. Perhatikan grafik berat badannya di posyandu atau dokter. Kalau garisnya datar atau turun, jadikan itu tanda bahaya. Jangan denial. Jangan denial. Itu pesan yang kuat. Seringkali ego orang tua yang merasa keluarga saya bersih, tidak mungkin kena penyakit kotor ini, justru yang membahayakan anak. Betul. Kita harus ubah mindset. TBC bukan aib. TBC adalah infeksi yang bisa disembuhkan. Justru aib itu, kalau kita tahu ada yang salah, tapi kita tutup mata sampai akhirnya terlambat. Kita harus berhenti berbisik-bisik soal TBC dan mulai bicara lantang. Edukasi adalah vaksin sosial kita. Luar biasa. Jadi perang melawan TBC anak ini sebenarnya bukan cuma tugas dokter spesialis anak, tapi tugas setiap orang dewasa yang punya paru-paru dan bernapas di sekitar anak-anak. Satu kalimat penutup dari saya mungkin begini. Melindungi anak dari TBC itu bukan hanya soal memberi obat, tapi soal memberi mereka hak untuk bernapas lega dan tumbuh maksimal. Setiap kali kita mengobati satu pasien dewasa TBC sampai sembuh, kita mungkin sedang menyelamatkan 5 atau 10 anak di sekitarnya dari ancaman tertular. Itu efek dominonya. Sebuah pengingat yang sangat dalam. Kita sering fokus pada hal-hal besar, tapi lupa bahwa ancaman terbesar kadang datang dari udara yang kita hirup bersama di ruang tamu kita sendiri. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Ini benar-benar membuka mata saya, dan saya yakin pendengar kita juga merasakan hal yang sama. Sama-sama. Semoga tidak ada lagi pencuri masa depan yang dibiarkan berkeliaran di rumah kita. Amin. Untuk Anda yang mendengarkan, coba cek lagi sirkulasi udara di rumah dan perhatikan kesehatan orang-orang tersayang. Jangan biarkan batuk biasa merenggut senyum anak-anak kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan tetap peduli.